Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bis-shalah wa zakah wa shaumu ramadhana wa kafa billahi azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'du. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Sedangkan arti kata ibadah itu sendiri menurut salah seorang ulama yang bernama Ibnu Taimiyah adalah segala apa saja yang disukai dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa perbuatan maupun ucapan, baik yang bersifat lahir maupun yang bersifat batin. Nah, oleh karena itulah ibadah dapat kita klasifikasikan menjadi dua. Satu, yang disebut dengan ibadah yang hubungannya manusia dengan Allah. Kedua, ibadah yang hubungannya dengan manusia Ibadah yang hubungannya dengan Allah, misalnya sholat, puasa di bulan suci Ramadan ini, berzikir, berdoa, sholat tahajud di tengah malam, sholat duha di waktu pagi, menunaikan ibadah haji, dan lain-lain. Sedangkan ibadah yang hubungannya manusia dengan manusia, misalnya menjenguk orang sakit, membantu orang yang sedang kesulitan, silaturahmi, seorang anak bakti pada orang tuanya, dan lain-lain. Ibadah yang pertama itu disebut ibadah mahdhah. Ibadah yang hubungannya dengan Allah, hablum minallah. Ibadah yang kedua disebut ibadah muamalah. Ibadah yang hubungannya manusia dengan manusia, hablum minannas. Nah, sekarang bagaimana pola ajaran Islam dalam kaitannya dengan kedua bentuk ibadah itu? Pemirsa, Islam adalah agama yang sangat menekankan pada urusan muamalah di samping urusan ibadah. Islam adalah agama yang sangat besar menaruh perhatian terhadap aspek kehidupan sosial di samping aspek kehidupan ritual. Hal itu dapat kita lihat beberapa hal berikut ini. Yang pertama, dari 368 ayat-ayat ahkam, ayat-ayat tentang hukum di dalam Al-Quran, maka ada 228 ayat itu semua menyangkut urusan muamalat. Sedangkan selebihnya sebanyak 140 ayat itu hanya menyangkut urusan ibadat. Kemudian dalam kitab Fathul Bari, kitab Syarah Sahih Bukhari, ada 20 jilid. Maka dari 20 jilid kitab Fathul Bari, 16 jilid itu menyangkut urusan muamalat, urusan kemasyarakatan. Sedangkan selebihnya sebanyak 4 jilid itu menyangkut urusan ibadat. Kemudian kalau kita ingin mengetahui lebih jauh bagaimana besarnya perhatian Islam terhadap persoalan muamalat, kita bisa lihat dalam kaidah ilmu usul fikih. Dalam ilmu usul fikih diterangkan bahwa apabila ibadah tidak sempurna pelaksanaannya karena batal atau karena melakukan larangan-larangan tertentu, maka kifaratnya, dendanya, melakukan sesuatu yang berhubungan dengan muamalat. Misalnya, jamaah haji yang melakukan larangan pada waktu ihram, maka dia wajib membayar dam. Itu menyembelih seekor kambing yang sah untuk dikorbankan, lalu dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Kemudian umat Islam
ketika di bulan Ramadan ini dia tidak bisa melaksanakan ibadah puasa karena sudah saking sepuhnya, sehingga lemah fisiknya, saking tuanya usianya, dia boleh tidak berpuasa. Tapi dia harus membayar fidyah. Atau tidak begitu tua usianya, tapi dia menderita penyakit yang cukup kronis dan sudah begitu lama, dia juga boleh tidak berpuasa, tapi dia harus membayar fidyah. Apa itu? Fidyah mengeluarkan beras minimal 3/4 liter per hari, lalu diberikan kepada fakir miskin. Jadi sekali lagi, begitu besar perhatian Islam terhadap persoalan muamalah. Sebaliknya, apabila seseorang tidak baik dalam urusan muamalah, maka urusan ibadah tidak mampu menutupinya. Misalnya, orang yang selalu merampas hak sesamanya, itu dosa-dosanya nggak bisa kehapus, walaupun ia selalu tahajud setiap tengah malam. Anak yang selalu bersikap durhaka pada orang tuanya, anak yang selalu menyakiti hati kedua orang tuanya, itu pun dosa-dosanya nggak bisa terhapus walaupun dia berzikir 1000 kali banyaknya. Jadi jelas begitu besarnya perhatian Islam terhadap aspek muamalah, sehingga menilai harga suatu ibadah dengan melihat sejauh mana perhatian pelakunya terhadap urusan-urusan muamalah. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya uraikan seperti itu tentang ibadah muamalah, mohon jangan disalahpahami. Saya uraikan demikian bukan berarti saya ingin mengecilkan pentingnya urusan ibadah, bukan itu maksud saya. Saya menyampaikan hal itu karena saya ingin menempatkan urusan muamalah pada proporsi yang tepat, yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Jangan sampai ada orang Islam hingga saat ini yang begitu bangga menjadi seorang muslim cuma karena dia sudah rajin menunaikan ibadah sholat, sudah menunaikan ibadah haji, fasih doanya, lancar berzikirnya, tapi sementara lidahnya masih senang menghina, memfitnah dan mencaci maki orang lain. Perbuatannya, tindak tanduknya, sepak terjangnya selalu membuat orang lain kecewa. Kalau ada sikap seorang muslim yang begitu, berarti kan keliru. Jadi disinilah letak pentingnya bagi kita sebagai seorang muslim, ketika kita menjalankan syariat agama kita, itu harus kita perhatikan ibadah mahdhah di satu sisi, ibadah muamalah di sisi lain. Jalur yang bersifat vertikal di satu sisi kita perhatikan dengan sebaik-baiknya, jalur yang bersifat horizontal pun jangan kita abaikan. Hablum minallah kita perhatikan dengan sebaik-baiknya, hablum minanas pun demikian. Dan apa yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.